asalna ke kulkas encan CF ieu sian deui can CF sian deui kan gitu pernah apa urang alhamdulillah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika lapar alam itu wal dahaga alhamdulillah sekarang musim hujan ada adem seperti haus ya nyaman gitu terbutuh es mungkin tetap minum es wal atash wa dhafin nafsi wal badan dan lemahnya diri dan badan itu adalah takdir yang menyakitkan ketika puasa yang kita rasakan. Dan mungkinlah orang haus dan lapar. Makanya buat orang yang bekerja berat akan merasakan bagaimana beratnya dalam pekerjaan. Contoh kuli bangunan, coba. Kuli bangunan anu bangun 13 tingkat ka luhur. Kebayangkeun. Mun musim panas. Asalna ka hese kan bertahan dalam puasa. Itu. Makanya ada ulama yang membolehkan untuk buka itu. Ada. Kalau itu berdapat kesediaan. Ya, cuma dia jangan bertahan dalam pekerjaan itu, dia harus pikirin pekerjaan yang lain. Jangan di situ saja. Udah tahu dia akan terus-terusan begitu. Jangan istiqomah di situ. Harus mencari peluang pekerjaan yang akan mendukung ibadahnya. Gitu. Tapi secara manusiawi memang akan berat. Itu. Walaupun bila dibandingkan dengan sahabat Nabi dulu tidak lebih berat. Para sahabat dulu beberapa perangan di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Butuh Mekah di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Sedang puasa-puasanya perang Badar itu di bulan Ramadan. Bak Bingkok kudu ngangkat perang anu beratna mungkin 10 kilo. Kudu siaga cincin menghadapi musuh. Bulan puasa. Wa hadzal alamin nasyid min akmali ta'at yusabu alaihi sahibuhu kama qala Allah ta'ala fil mujahidin. Makanya orang yang berpuasa pahalanya itu disamakan dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Orang yang berpuasa. Ya, orang berpuasa. Wa fi hadis Salman al-marfu alladhi akhrajahu Ibnu Huzaimah fi sahih min hadis syahr Ramadan huwa syahrus sabr. Dari hadis Salman al-Farisi, puasa itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Dalam hadis yang lain sama. Asyamu lillah la ya'lamu sawabu amalihi illallah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui pahala amal puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ya mursalan wa huwa ashab. Wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mal takunu bisababin. Jadi yang harus kita ketahui, dilipat gandakannya pahala orang yang berpuasa karena beberapa sebab. Ini saya menemukan luar biasa. Ini rahasia Ramadan dengan saumnya. Yang pertama, syarabul makan. Jadi amal itu dimuliakan karena beberapa hal. Pertama, syarabul makan, karena mulia tempat. Ya, al-makmul fihi, yang dimakmulkan kepadanya fihi. Dari kal amal kal haram, seperti haram, seperti al-haram. Walidzalika tudha'u shalat di masjid Makkah wal Madinah, seperti haramain Mekah dan Madinah. Itu dimuliakan tempatnya oleh Allah sampai tak tersentuh dajjal nanti di akhir zaman. Ya. Jadi Mekah dan Madinah itu tidak akan bisa dimasuki oleh dajjal. Saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimuliakan. Ini satu amal dimuliakan karena tempat, karena alasan tempat. Walizalik tudha'u shalat bi masjidi Makkah wal Madinah kama sabata dzalika fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Ini keunggulan Masjid Nabawi di Madinah.
Salat 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 rakaat di masjid yang lain. 1000 salat di masjid yang lain. Bayangkan. 1 banding 1000 ya, di Masjid Nabawi. Jalan Masjid Nabawi mas suasananya nyaman teh. Urang teh mun geus di aya di Masjid Nabawi sangat ke hotel. Buka hotel hayang apa. Mun teu apa hayang dahar mah gitu. Hayang di Masjid Nabawi we terus. Naheun da tuh. Katanya tuh tos umroh terus. Cai jam-jam aya hareupeun kitu. Karpetna ngeunaheun, pemandanganna indah kacinda. Usuh ibadah teh. Abong mah terus ibadah di Masjid Nabawi. Ngeunaheun. Itu. Pahalana 1000 lipat dibanding di tempat lain. Masya Allah. Fi masiwahu minal masajid illa Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram lebih lipat 100.000 kali pahalanya dibanding masjid yang lain. Masya Allah. Kalau kami orang di Masjidil Haram kudu berjuang fokus kurang karena tidak senyaman di Masjid Nabawi. Masjidil Haram seperti orang kaya di basement hotel. Udah besi simpulan terang di luhur orang. Karena kan ada obat tingkat ke luhur. Itu na luhur na. Kurang tidak sesuai dengan dia diambil ku askar. Hayu diheula-heula. Urang lompat kali luar kali itu jadi tempat kosong. Tidak seperti masjid. Ya, Masjid Haram tidak seperti masjid, seperti bangunan besar gitu. Anu can jadi mun bayangkan jika dia dulu itu. Karena banyak dosi-dosi anu dulu masih eta, si persoalan kerak gitu untuk tawaf di atas itu mengintari Ka'bah gitu. Maka luar biasa perjuangan di luar oke udah di luar iya udah puaskan. Nah itu contoh amal anu dimuliakan ku Allah karena tempat gitu ya, karena tempat. Bahkan walaupun ulama ikhtilaf tentang status hadisna termasuk Ramadan di Mekah beda dengan Ramadan di luar Mekah dan Madinah pahalanya. Orang banyak yang ngejar umroh di bulan Ramadan itu ya, bulan Ramadan. Man adraka Ramadan di Mekah fasomuhu wa qama minhu maka yasalafit kutuballahi lahu mi'ata alfin syahri Ramadan fi masiwa. Dihitung naon pahalanya luar biasa. Dihitung 100.000 bulan Ramadan. Jadi orang Ramadan di Mekah Madinah seperti orang 100.000 kali puasa di tempat lain. Masya Allah. Sawaban kasih. Nu kadua syarafuz zaman. Amal ku Allah dimuliakeun ditinggikan pahalana karena waktu. Jadi syarafuz zaman muliana waktu. Kasyahri Ramadan seperti bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan teh dimuliakan ku Allah sehingga mengangkat amal nu dilaksanakeun di bulan Ramadan. Seperti sedekah. Aya pertanyaan ti para sahabat Rasulullah SAW. Sedekah naon paling utama? Maka Rasulullah SAW menyatakan sedekah di bulan Ramadan. Karena kabawa ku waktuna nyaeta Ramadan. Baca Quran semua dilipat gandakan pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis riwayat Salman Farisi sama man tatawwa fihi bi khaslatin min hisalil khair kana kaman ada faridatan fi masiwahu wa man ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu. Ibadah sunnah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dihitung seperti ibadah fardu. Ibadah fardu dilipat gandakan sampai 70 lipat-lipatannya. Kita menunjukkan Ramadan teh waktu yang luar biasa. Tali hadisnya. Wafi Tirmidzi an Anas dari Imam Tirmidzi di Anas
Suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqah afdal? Ya Rasul, sedekah yang paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Akan beda dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Maka ketika orang bertemu Ramadan, sedekah orang seperti Rasulullah SAW, seperti angin yang berhembus cepat, kecepatan sang. Kita sedekahun fi Ramadan. Wa fi sahihain an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dulu bi hajjati. Umrah di bulan Ramadan membandingi haji. Jadi pahala umrah di bulan Ramadan itu pahala seperti pahala haji. Dalam riwayat yang lain, hajjatul ma'i, sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia menunjukkan mulianya waktu yang menjadi sandaran amal ku Allah ditingkatkan, itu menjadi luar biasa pahala. Eta sebab amal dimuliakan. Fala maka siang tidak sih mudoakan ajruhu binisbati ila sa'il amal, karena siang syahrul Ramadan mudoakan ala sa'il siang. Maka karena amal juga saling membandingi, maka puasa dilipat gandakeun pahalana dibandingkan amal-amal lain, karena ayana Ramadan itu eta mengalahkan puasa-puasa sanes. Ya. Maka siap binafsihi mudoakan ajruhu binisbati ila sa'il amal, karena siap syahrul Ramadan mudoakan ala sa'il siang. Itu. Jadi mengalahkan puasa selain bulan Ramadan dari sisi puasa. Li syarafi zamanihi wa qawli was-shaum alladhi faradahu ala ibadihi. Li syarafi zamanihi wa qawluhu was-shaum alladhi faradahu ala ibadihi. Karena mulia waktunya. Wa ja'ala siyamahu ahada arkanil Islam. Salat Allah ngajadikeun puasa teh salah satu rukun Islam. Allati bunyal Islamu alaiha, yang dibangun Islam di atasnya. Yudha'abu sawabi asbabil akhir. Selain memang ayat sebab-sebab anu lain. Di antaranya syaraful amil indallah. Syaraful amil indallah wa qurbihi minhu wa asrata taqwahu. Kama du'ifa ajruhu ala ummat ala ujuri min qablahu minal ummah. Allah juga terkadang memuliakan amal karena orang yang melakukannya. Itu. Karena orangnya dimuliakanlah, ditinggikanlah amal itu. Seperti kita umat Nabi Muhammad, du'ifa ajru hadhil ummat ala ujuri man qablahu minal ummah. Umat Nabi Muhammad pahalanya terbaik dari Allah. Kenapa? Karena kita umat Nabi. Allah memuliakan Nabi sebagai amil, pelaku amal. Maka kita pun terbawa sebagai umatnya menjadi umat yang ditinggikan pahalanya dalam setiap amal dibanding umat-umat yang lain. Allah memuliakan amal karena amilnya, karena pelakunya, karena orangnya. Tasbihna usia min bainil a'mal yarji'u ila anasail amal lil ibadah. Pengecualian puasa itu dari amal-amal yang lain, yang lain kembali kepada hamba. Wasaum ikhtasahu Allah Ta'ala li nafsihi. Kecuali puasa itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui makhluknya, tidak melalui malaikat, tidak melalui yang lain, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan pahalanya. Masya Allah. Ini adalah sebagian dari gambaran rahasia puasa, rahasia Ramadan, rahasia Ramadan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala juga menuliskan, fa inna Allah khassa siyam bi idafati ila nafsihi duna sa'iril amal wa qad kasrul qaul fi ma'na zalika min al-fuqaha was-sufiyah.
Sudah banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, ahli-ahli tasawuf dan ulama-ulama yang lain, dan menyebutkan ciri-ciri, tanda-tanda, sebab-sebab kenapa Ramadan puasa di bulan Ramadan ini dibedakan dengan amal-amal yang lain. Salah satunya rahasia. Ini rahasia. Satu poin aja untuk pekan ini. An-nasiyah huwa mujarradu tarki hududin nafsi wa syahwati asliyah allati jabalat 'alal mail ilaiha lillahi azza wa jalla. Saya baca dulu semuanya. Wa la yujadu zalika fi ibadatin ukhra ghairu siyam li'anna al-ihram innama yutraku fihi jima wa dawa'ihi min at-tib duna sa'il syahwat min al-aqli wasyarab. Puasa itu kita disuruh oleh Allah menghindari sesuatu yang alamiah. Makan itu kebutuhan, tapi sama Allah dilarang. Dari mulai kita terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu kebutuhan kita. Dan itu berat nahannya, karena jibiliyah, naluri. Gak ada manusia yang tidak makan di bumi ini, gak minum kan. Semua butuh minum, semua butuh makan. Itu butuh semuanya. Tapi puasa dijadikan momen oleh Allah untuk menghentikan itu, menghentikan makan, menghentikan minum. Padahal jubilat 'alal mail, kita itu ditarik memang, naluri kita memang untuk harusnya makan. Kalau enggak sampai bisa mematikan, sampai bisa mati kita. Dan orang boleh mencuri kalau kena lapar, saking wajibnya menyambung nyawa. Dalam kondisi orang lapar, kalau tidak makan akan mati, dia boleh mencuri. Dan kalau ketahuan, tidak dipotong tangannya dalam fikih. Tidak dipotong, dimaafkan. Kalau karena kelaparan anak istrinya, dia mencuri, nggak dipotong tangannya. Bahkan mungkin oleh pemerintah dalam Islam dikasih langsung sakarung biasa. Mau dihukum, karena kalau mencuri, isi saya kelaparan, anak saya kelaparan, langsung bebas tuh. Diberek gitu. Lain di penjara tambah susah, anak mengajarkan di imah dengan nafkah gitu. Nah ini puasa la yujadu dalika fi ibadatin ukhra, tidak ada dalam ditemukan di ibadah yang lain. Seperti ihram mah dilarang menurut pakai ya nawaitu umrotan gitu, nawaitu hajjan, geus niat ya urang pakai baju ihram gitu. Eta nu dilarang naon? Yutraku fihil jima, hanya teu meunang berhubungan suami istri, tong tua majikan. Gampang eta mah. Urang yang kebetulan teh ugal goreng begitu mah. Kadang-kadang aya nu sabulan sekali baru. Komak akhir ini ke haji nama. Ini aki ke haji, mesti perlu gituan bener. Nah, ada biasa tuh. Itu. Eta ihram nu dilarang ku Allah gampang pisan anak, gampang. Terus tong deui minyak dilarang make minyak sengit, gampang pisan aya kebutuhan eta mah. Lamun kacaleho karena poan we kebiasaan anak. Mun geus ihram teu meunang make sabun wangi nu sengit teu meunang. Orang katolik tiba-tiba cep turun kena dam ya. Kena dam denda gitu. Singkir-singkir ke dalam umrah minyak sengit gitu. Langsung kena tas kalian. Ulah sampai perang pohon naon? Kebiasaan dimakan. Kalau biasa kondangan makan minyak sengit, katanya minyak sengit aja kan. Pohon. Sebutkan minyak sengit tas kalian. Entah mendak di negara hotel gitu ulah. Ngerti refleks. Ibu, ulah teman minyak sengit. Karena keingat astagfirullah. Tapi masih gampang minati, ya. Wadawahi minati dunasa ini syahwat. Tapi dimenangkan tetap minal akli wa syurbi, masih menang dahaga umroh ke itu untuk puasa kan itu jadi dunasa ini syahwat minal akli wa syurbi. Wa kadhalika itikaf ma'anahu tabi'ul siyam. Itikaf
anu nuturkeun kana puasa urang ke itikaf 10 hari terakhir eta teh nuturna sahwa menang teh itikaf dahar jeung minum menang batal teu justru jadi saur itu Rajab puasa itu ibadah yang terberat karena yang dilarang oleh Allah dari mulai fajar sampai tenggelam matahari itu sesuatu yang dibutuhkan oleh badan kita setiap hari dilarang oleh Allah luar biasa. Terus aja mulai tak ayah mau dilarang. Sholat tadi dulu jam sholat sakedeung sholat mah teu meunang dahar jeung minum 5 menit mau anu jalan kalau 5 menit baru moal aduh lapar ieu semua gak ada amal seberat Ramadan puasa makanya pahalana luar biasa mengerahkan segala kemampuan makanya kumpul sabar aya 3 sabar dina puasa Ramadan teh sabar taat sabar istiqomah dina taat sabar istiqomah ngajauhan paharaman sabar merasakan sakitnya nyerinya tidak nyamannya takdir untuk menerima takdir Allah melarang kita makan dan minum bersahwat itu yang luar biasa ini penjelasan dari Ibnu Rajab tentang sebagian rahasia saum di bulan Ramadan seperti makan ini ada sedikit jelasan ya wa amma sholat fa innahu intarokal musalli fi hajami syahwat illa anna mudataha la tatulu sholat itu sebentar tidak makan dan minumnya sebentar, sawatnya sebentar. Falyajidul musalli faqtita wasyarabi fi sholatihi. Bahkan sholat itu kalau kita hidangan sudah ada di depan mata, sunnahnya makan dulu, bukan sholat. Kalau sudah ada di depan mata. Salat tok dur, istri teh geus. Abi makannya ayo makan. Gitu. Saya dihareupeun. Sunnahna naon? Dahar heula, tidak melanggar. Untuk kepentingan dunia itu apa yang dipertaruhkan? Allah mempertimbangkan fisik kita, gorizah kita memang jibiliyahnya itu yang naluri manusiawi itu. Ya makanya walihada umiro ditakdimil asya ala sholat. Syariat menentukan dengan mendahulukan makan daripada sholat. Itu mendahulukan makan daripada sholat. Itu. Luar biasa ya. Bahkan nih, dengar ini, tapi bukan untuk ditiru ini, hanya pendapat saya buat tahu. Wajahat atau ibadah minal ulama ila ibadati syarbil ma'i fi sholatit tatawwu. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh minum pada sholat sunnah. Jadi orang sholat duha ya, Allahu Akbar. Atur ya, bagus. Dengan meja sholat langsung cari. Allahu Akbar. Boleh minum pada sholat sunnah. Coba ya. Wa zahabat ta'ifatu minal ulama ila ibahati syurbil ma'i fi sholatit tatawwu. Seperti duduk itu kalau pada sholat sunnah tidak harus berdiri, tidak harus bisa berdiri, tidak. Jadi duduk sholat duha aja. Kurang bisa berdiri, tapi kesanggup ya sholat duha. Duduk nggak boleh. Bahkan sholat sunnah mah kalau kita hanya mungkin mengurangi pahala. Sholat duha 2 rakaat. 1 rakaat lah berdiri Allahu Akbar. Rakaat sujud terus berdiri. Pas rakaat kedua naik asa cangkel awak teh teu kudu ngantung rakaat kedua. Diuk langsung. Rakaat keduana diuk tengah-tengah pas rakaat pertama. Boleh. Itu di sholat sunnah. Mau sholat wajib temenang tanpa uzur, kudu berdiri sholat wajib mah. Sholat sunnah boleh, tahajud misalkan ya. Orang tarawih 5 ya 20 rakaat misalkan. Asa pas keslima setengah gitu ya, mulai cangkel itu ya. Mau dimaksakan, duduk saja. Sholat tarawihnya duduk saja. Itu boleh. Bahkan secara hukum tadi sholat sunnah mah tidak ada ketentuan harus berdiri. Walaupun mampu, tapi tentu saja mengurangi pahala sesuai dengan amal. Tapi boleh, tidak batal itu. Yang batal itu, yang tidak diterima itu adalah sholat wajib, gitu ya. Masya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Agama itu
ringan sekali, tidak ada yang berat, semuanya mudah. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dulu yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu buat kita semuanya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah taufik untuk melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita dalam melaksanakan amal di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan keliruan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu